Hujan, Terelie, bagian keempat. Lail menjadi yatim piatu sejak hari yang tidak akan pernah dilupakan seluruh dunia. Sejak hari itu pula, penduduk bumi belajar tentang letusan gunung berapi. Mereka bisa menjelaskan dengan baik bahwa besar kecilnya letusan gunung berapi diukur lewat Volcanic Explosivity Index atau VEI. Ada 9 skala lazim dalam pendekatan VEI, mulai dari skala 0 yang paling ringan hingga skala 8 yang paling mematikan. Sepanjang sejarah, miliaran letusan gunung berapi pernah terjadi. Sebagian besar di antaranya hanya letusan kecil, tidak terasa dan tidak pernah diingat, skala 0 hingga 3. Setiap hari selalu ada gunung meletus skala 1. Bahkan ada gunung yang secara konstan meletus setiap beberapa menit, skala 0. Naik lagi, ribuan jumlahnya adalah letusan sedang, juga dilupakan begitu saja, hanya masuk dalam berita televisi beberapa menit atau sepotong berita di koran, letusan skala 4-5. Ratusan sisanya adalah letusan besar yang mulai dicatat skala 6 hingga 7. Letusan ini terjadi setiap siklus 100 hingga 1000 tahun sekali. Dan terakhir yang akan terpatri dalam catatan sejarah adalah letusan supervolkanik skala 8. Jumlahnya tidak banyak, hanya puluhan, atau tepatnya 42 letusan selama 36 juta tahun terakhir. Tapi dampak yang ditimbulkan mengubah kehidupan. Ketika Gunung Tambora meletus 5 April 1815, sejarah mencatat suara ledakannya terdengar hingga 1200 km. Letusannya menyebabkan perubahan iklim dunia. Abunya menutupi langit hingga belahan benua lain, membuat tahun itu dikenal dengan sebutan tahun tanpa musim panas. Letusan Gunung Tambora masuk skala 7, 68 tahun setelah Tambora. Gunung Krakatau meletus, 26 Agustus 1883. Letusannya juga terdengar hingga ribuan kilometer, menghancurkan 165 desa dan kota di sekitarnya, menimbulkan tsunami belasan meter, menewaskan puluhan ribu penduduk, tapi letusan Krakatau hanya masuk skala 6, lebih kecil dibanding Tambora. Salah satu contoh letusan skala 8 adalah letusan 73.000 tahun lalu, ketika Gunung Toba, meletus dengan kekuatan 100 kali dibanding Tambora. Abu letusannya menutup separuh lebih permukaan bumi. Selama 6 tahun bumi mengalami musim dingin. Jumlah penduduk yang saat itu baru berkisar 1 juta orang menyusut hingga tinggal 10.000 orang, menciptakan situasi yang disebut para ahli sebagai population bottleneck. Penduduk bumi yang tersisa di benua Afrika melakukan migrasi setelah kejadian tersebut. Inilah salah satu supervolkanik. Karena sangat besarnya letusan tersebut, kawah Gunung Toba sekarang berubah menjadi danau luas. Penduduk bumi mungkin abai soal fakta itu, tapi siklus ledakan mega raksasa seperti Gunung Toba dalam catatan sejarah selalu terjadi setiap siklus 10.000 hingga 100.000 tahun sekali. Dan kali ini, setelah melewati milenium baru, jadwalnya kembali datang. Alam menjaga keseimbangannya dengan caranya sendiri. Tidak bisa ditebak secara akurat kapan dan di mana letusan itu akan terjadi. Dan runyamnya juga tidak bisa dicegah dengan cara apapun. Lail menjadi yatim piatu sejak hari tidak terlupakan tersebut. Dia menatap kosong kehancuran kotanya pada pagi yang gerimis itu. "Kamu baik-baik saja?" Anak laki-laki usia 15 tahun bertanya. Mereka berdua masih berdiri di perempatan jalan pusat kota. Lail mengangguk, menyeka matanya. Dia sedang menangis. Air hujan membuat air matanya tidak terlihat. "Kita harus mencari tempat berteduh sebelum hujan deras," anak laki-laki itu berkata pelan. Dia lantas memegang lengan Lail, mengajaknya berlari menembus gerimis sekaligus riuh rendah akibat gempa. Hampir tidak ada bangunan yang utuh sepanjang jalan. Reruntuhan gedung memenuhi jalan. Bongkahan bangunan raksasa melintang, meremukkan mobil-mobil. Beberapa bus terguling. Penduduk yang selamat berada di luar. Tidak ada yang berani masuk kembali ke dalam bangunan. Selain karena khawatir gempa susulan, konstruksi bangunan yang retak-retak mengkhawatirkan. Anak laki-laki itu berlari menuju taman kota, 200 meter dari lubang tangga darurat kereta bawah tanah.
Itu pilihan cepat yang brilian. Mereka berteduh di bawah rumah-rumahan plastik. Lail tahu tempat itu. Dia sering diajak ayahnya pergi ke taman, bermain di hamparan pasir, atau menaiki bebek-bebekan di danau dekatnya. Atau hanya duduk di bawah rumah-rumahan plastik sambil menghabiskan es krim. Apa kabar ayahnya? Lail menyeka wajah yang basah. Jaket yang dia kenakan menutup hingga kepala. Seragam sekolahnya kering. Mungkin ayah baik-baik saja. Lail berkata dalam hati, mencoba menghibur dirinya sendiri. Dia pernah menonton acara televisi tentang gempa bumi. Itu hanya terjadi radius ratusan kilometer. Lail tidak punya ide sama sekali jika gempa tadi telah menghancurkan 2 benua, dan kota tempat ayahnya bekerja akan terhapus total dari peta, dihantam tsunami setinggi 40 meter. Yang sebenarnya terjadi, ayah Lail panik dan berusaha menghubungi ibunya, namun sia-sia. Tidak ada jaringan komunikasi yang aktif, dan 6 jam lagi, gelombang laut maha dahsyat akan menghabisi pesisir pantai. Siapa namamu? Anak laki-laki itu bertanya, mengibaskan air dari rambutnya, bagian atas seragam sekolahnya basah. Lail, jawabnya pendek. Namaku Esok. Lail mengangguk, memperhatikan anak laki-laki yang sejengkal lebih tinggi dibanding dirinya. Seragam sekolah mereka sama. Kamu satu sekolah denganku? Esok bertanya lebih dulu. Lail mengangguk lagi. Ada banyak murid di sekolahnya dari kelas 1 hingga kelas 12. Dia tidak ingat satu persatu, termasuk anak laki-laki yang berteduh bersamanya sekarang. Aku kelas 10. Ini hari pertama kita sekolah. Tapi sepertinya tidak akan ada sekolah hari ini. Juga besok-besoknya. Anak laki-laki itu menghembuskan napas. Apakah mereka mungkin masih selamat? Lail bertanya dengan suara kalut, seperti takut mendengar jawabannya. Selamat? Siapa? Ibuku, yang terjatuh di lubang tangga. Apakah mungkin masih selamat? Hening beberapa detik, menyisakan suara hujan yang jatuh di luar rumah-rumahan plastik. Mereka berdua persis berdiri di depan jendela rumah-rumahan berwarna orange yang terbuka lebar. Di kejauhan, suara sirene sahut-menyahut, seperti tim evakuasi yang tersisa mulai bekerja. Juga pasukan pemadam kebakaran, polisi, dan petugas-petugas kota. Esok menggeleng. Tidak akan ada yang selamat. Juga 4 kakakku. Mereka tertimbun reruntuhan lorong kereta. Lail menyeka matanya, sedih memikirkan ibunya yang ditelan reruntuhan tanah. 4 kakak laki-lakiku. Esok mengusap wajahnya juga terlihat sedih. Mereka selalu saja terlambat pergi ke sekolah, sibuk bertengkar, saling menjahili, menyembunyikan sepatu, dan aku jadinya ikut terlambat ke sekolah. Seharusnya kami sudah berangkat 30 menit sebelum kapsul kereta yang tadi. Tapi entahlah, kalaupun tepat waktu, mungkin sama saja. Gedung sekolah roboh. Setidaknya, aku bersama mereka saat-saat terakhir. Lail menatap Esok. Mereka senasib, kehilangan orang yang disayang di lorong kereta tadi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menunggu hujan reda, Esok menjawab pelan. Setelah itu, kita bisa pulang memeriksa rumah. Kamu punya keluarga di rumah? Lail menggeleng. Ayahnya di luar negeri. Dia tidak tahu harus kemana sekarang. Kalau begitu, sementara waktu, kamu bisa ikut denganku. Ibuku ada di rumah. Semoga dia baik-baik saja. Esok mengusap rambutnya sekali lagi. Suaranya tidak seyakin itu. Lail terdiam, menatap hamparan pasir yang basah di depan mereka. Pagi itu, pada hari yang selalu diingat penduduk bumi, saat Lail kehilangan seluruh keluarganya, dia justru menemukan seseorang yang akan penting dalam hidupnya 8 tahun kemudian. Lail bertemu dengan Esok, anak laki-laki yang sejak dini sudah istimewa. Dan kisah ini, terlepas dari kecamuk akibat gunung meletus skala 8 VEI, sejatinya adalah tentang mereka. Dalam kehidupan Lail, hal-hal penting selalu terjadi saat hujan, juga seperti saat itu. Saat Lail berdiri menatap keluar jendela plastik rumah-rumahan berwarna orange, menatap hujan yang makin deras, seolah menyampaikan duka cita bagi penduduk kota. Esok adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, 2 di antaranya kembar.
4 kakaknya laki-laki dan dia sehari-hari terbiasa menghadapi sibling rivalry, membuatnya matang lebih cepat. Ayahnya meninggal saat Esok masih 2 tahun. Sejak saat itu, mereka 5 bersaudara harus mandiri. Ibunya sibuk bekerja, membuka toko kue di rumah, tempat yang mereka tuju 1 jam kemudian. Hujan reda, menyisakan basah. Tidak ada bus kota, apalagi kereta bawah tanah. Transportasi lumpuh total. Mereka berjalan kaki menuju rumah yang searah. Rumah Lail lebih dulu, kemudian toko keluarga Esok. Hampir 8 km menuju rumah Lail, kedua anak itu berjalan melewati seluruh kesedihan kota. Sesekali mereka berhenti, menatap gedung yang pernah mereka kunjungi, yang sekarang hancur. Mereka susah payah melewati reruntuhan bangunan, mendaki tram yang terbalik, dan melintang di jalan. Memutar jalan karena jembatan runtuh. Mereka berpapasan dengan mobil pemadam kebakaran, ambulan, polisi, dan petugas kota lainnya yang memberikan pertolongan pertama. Mereka tidak banyak bicara, terus berjalan. Esok dengan sabar membantu Lail melewati hambatan di jalan, memegangi tangannya saat memanjat reruntuhan, menjaganya, dan memastikan Lail baik-baik saja. Mereka berdua berhenti lama di kolam air mancur Central Park, landmark yang paling terkenal di kota. Seharusnya kolam itu terlihat indah. Air mancurnya tinggi 11 meter. Burung-burung merpati yang hinggap di pelataran, kursi-kursi taman yang dipenuhi warga kota, juga turis yang asik berfoto tidak ada lagi di kolam itu. Digantikan bongkahan pucuk gedung. Ini tempat favorit Lail. Dia suka pergi ke kolam renang air mancur bersama ayah dan ibunya. Mereka tiba di rumah Lail 1 jam kemudian. Lail terduduk di jalanan, menangis tanpa suara. Kompleks rumahnya sudah rata dengan tanah. Entahlah apakah ada tetangga yang selamat. Sejauh mata memandang, hanya reruntuhan yang ada. Pagar rumah roboh, jendela, pintu, genting, semen, dan batu bata berserakan. Juga toren air berwarna orange menggelinding di jalan. 15 menit membiarkan Lail tenggelam dalam kesedihan. Esok menyentuh pundak Lail. Aku harus segera ke rumahku, Lail. Kamu mau ikut? Lail hendak menggeleng. Ini rumahnya. Dia tidak akan kemana-mana. Jika ayahnya selamat kembali ke kota ini, tempat pertama yang dituju ayahnya adalah rumah mereka. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang di sini. Bagaimana jika malam tiba? Dia akan bermalam di mana? Lail tidak punya saudara di kota itu. Kakek nenek dan saudara kedua orang tuanya tinggal di kota lain, dan dia tidak tahu kabar mereka. Ayo Lail, kamu lebih baik ikut bersamaku. Semoga toko kue baik-baik saja dan saluran teleponnya masih bisa digunakan. Kamu bisa menghubungi keluargamu dari sana. Esok memberikan alasan baik. Lail mengangguk, beranjak berdiri. Sekali lagi dia menatap rumahnya yang tinggal tumpukan puing. Kemudian melangkah pelan di belakang Esok. Toko kue itu 2 km dari rumah Lail. Mereka kembali berjalan dalam diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Lail memikirkan ibunya di lorong kereta bawah tanah. Bagaimana mengambil tubuh ibunya dari sana? Esok yang berjalan di depan memikirkan ibunya di rumah. Apakah ibunya selamat? Hanya ada satu bangunan yang masih berdiri di sepanjang jalan itu. Toko kue. Esok berlari melihatnya. Dadanya berdegup lebih kencang. Wajahnya terlihat harap-harap cemas. Dia mendorong pintu. Gempa bumi membuat pintu itu terjepit. Tidak bisa dibuka. Esok tidak sabaran, memukul jendela kaca yang sudah pecah separuh dengan ranselnya, lantas masuk lewat jendela. Rak-rak toko terbalik, kue kering berserakan di lantai. Plafon toko runtuh di beberapa bagian, membuat lantai semakin berantakan. Tepung terigu tumpah. Esok berseru-seru memanggil ibunya, matanya awas memeriksa. Ini jam buka toko, ibunya pasti ada di dalam toko. Sementara Lail menunggu di luar, menatap lewat jendela kaca yang pecah. Di sekitar mereka, sirena ambulan meraung. Beberapa petugas kesehatan telah tiba di bagian kota itu. Beberapa jam lalu, Lail tidak mengenal Esok. Anak laki-laki usia 15 tahun itu bukan siapa-siapanya. Tapi detik itu, sambil mengepalkan jemarinya,
Menatap esok yang memeriksa khawatir seluruh sudut toko, Lail sungguh berdoa, semoga ibu esok selamat. Semoga masih ada keajaiban tersisa. Sampai jumpa di part selanjutnya.